Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke salah satu tempat paling ikonik dan misterius di muka bumi. Ya, kita akan menjelajahi keajaiban abadi Piramida Agung Giza di Mesir. Siapa sih yang gak kenal dengan struktur megah ini? Tapi seberapa banyak yang benar-benar kita ketahui tentangnya? Yuk, kita kupas tuntas bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu Piramida Giza. Terletak di dataran tinggi Giza di pinggiran Kairo, kompleks ini terdiri dari 3 piramida utama yang dikenal sebagai Piramida Agung Khufu, Piramida Kafar, dan Piramida Menkaure. Selain itu, ada juga patung Sphinx yang legendaris dan beberapa piramida kecil lainnya. Kompleks ini dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu pada masa dinasti keempat Mesir kuno. Bayangkan, bangunan ini sudah berdiri ribuan tahun sebelum banyak peradaban besar lainnya muncul. Piramida terbesar dan tertua di Giza adalah Piramida Khufu atau sering disebut juga Piramida Cheops. Ini adalah satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih utuh sampai sekarang. Tingginya dulu mencapai sekitar 147 meter, setara dengan gedung 40 lantai. Selama lebih dari 3.800 tahun, ini adalah bangunan buatan manusia tertinggi di dunia. Sungguh luar biasa, bukan? Pembangunannya diperkirakan memakan waktu sekitar 20 tahun dan melibatkan puluhan ribu pekerja. Nah, disinilah pertanyaan besar pertama muncul. Bagaimana mereka membangunnya? Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Piramida Agung ini terdiri dari sekitar 2,3 juta balok batu, kapur, dan granit, dengan berat rata-rata 2,5 ton per balok. Beberapa balok bahkan ada yang beratnya lebih dari 80 ton. Zaman itu kan belum ada crane atau mesin-mesin canggih seperti sekarang. Jadi, bagaimana orang Mesir kuno memotong, mengangkut, dan menyusun balok-balok raksasa ini dengan presisi yang luar biasa? Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan ini. Teori yang paling populer adalah penggunaan sistem tanjakan atau ram. Para pekerja diduga menarik balok-balok batu ke atas menggunakan kereta luncur di atas tanjakan yang terbuat dari lumpur dan bata. Ada yang bilang tanjakannya lurus, ada yang bilang melingkar mengelilingi piramida. Tapi bukti fisik tentang tanjakan raksasa ini sangat minim, sehingga perdebatan masih terus berlanjut di kalangan para ahli. Teori lain yang lebih modern bahkan menyebutkan kemungkinan penggunaan sistem katrol atau tuas yang cerdas. Apapun metodenya, ini menunjukkan tingkat pengetahuan rekayasa dan matematika yang sangat tinggi pada masa itu. Sekarang, mari kita bicara tentang tujuan pembangunan piramida. Secara umum, para ahli Mesir kuno atau Egyptologists setuju bahwa piramida adalah makam megah untuk para firaun. Orang Mesir kuno percaya pada kehidupan setelah mati. Bagi mereka, kematian hanyalah transisi ke dunia lain. Firaun yang dianggap sebagai dewa di bumi harus memiliki perjalanan yang mulus ke alam baka. Oleh karena itu, mereka dimakamkan dengan semua harta benda, makanan, perabotan, dan bahkan perahu yang mereka perlukan di kehidupan selanjutnya. Piramida berfungsi sebagai rumah abadi bagi roh Firaun, sekaligus sebagai monumen untuk memastikan keabadian nama dan kekuasaannya. Di dalam Piramida Agung Khufu terdapat 3 ruang utama yang telah ditemukan: ruang bawah tanah, ruang ratu, dan ruang raja. Ruang raja yang terletak di bagian paling atas adalah tempat sarkofagus granit Firaun ditemukan. Uniknya, sarkofagus ini sedikit lebih besar dari pintu masuk ke ruangan itu, yang berarti sarkofagus itu pasti sudah ditempatkan di sana selama proses pembangunan piramida. Sayangnya, ketika para penjelajah modern pertama kali memasuki ruang-ruang ini, semuanya
sudah dalam keadaan kosong. Para perampok makam kemungkinan besar sudah menjarah isinya ribuan tahun yang lalu. Selain presisi konstruksinya, piramida juga menunjukkan pengetahuan astronomi yang luar biasa. Keempat sisi piramida Agung Khufu hampir secara sempurna menghadap ke empat arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Tingkat presisinya sangat mencengangkan, dengan kesalahan hanya beberapa derajat busur. Bagaimana mereka bisa mencapai akurasi seperti itu tanpa kompas modern? Diyakini mereka menggunakan pengamatan bintang, seperti bintang utara, untuk menentukan orientasi yang tepat. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman mereka tentang langit dan alam semesta. Sekarang, mari kita beralih ke tetangganya, Piramida Khafre. Ini adalah piramida terbesar kedua di Giza, meskipun sedikit lebih kecil dari piramida Khufu. Posisinya yang dibangun di atas tanah yang lebih tinggi membuatnya tampak sama tingginya. Salah satu ciri khas piramida Khafre adalah sebagian lapisan batu kapur polesnya yang masih tersisa di bagian puncaknya. Dulu, semua piramida Giza dilapisi dengan batu kapur putih yang sangat halus dan dipoles. Bayangkan betapa menakjubkannya pemandangan itu di bawah terik matahari. Mesir pasti berkilauan seperti permata raksasa, dan tentu saja kita tidak bisa membicarakan Giza tanpa menyebut Sphinx Agung. Patung raksasa dengan tubuh singa dan kepala manusia. Ini adalah penjaga abadi kompleks piramida. Dipercaya bahwa wajah Sphinx ini menggambarkan Firaun Khafre sendiri dengan panjang 73 meter dan tinggi 20 meter. Ini adalah patung monolit terbesar di dunia yang dipahat langsung dari satu bongkahan batu kapur raksasa. Misteri masih menyelimuti Sphinx, termasuk tujuan sebenarnya dan usia pastinya. Beberapa geolog bahkan berpendapat bahwa erosi pada tubuh Sphinx menunjukkan usianya jauh lebih tua dari piramida itu sendiri. Meskipun teori ini masih kontroversial, piramida ketiga, piramida Menkaure, adalah yang terkecil dari ketiganya. Meskipun ukurannya lebih sederhana, piramida ini unik karena bagian bawahnya dilapisi dengan granit merah muda yang lebih mahal dan sulit dikerjakan, yang didatangkan dari S1 ratusan kilometer di selatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun skala pembangunannya lebih kecil, tidak ada kompromi dalam hal kualitas dan kemewahan. Lalu, siapa orang-orang yang membangun keajaiban ini? Selama bertahun-tahun, ada mitos populer yang mengatakan bahwa piramida dibangun oleh para budak. Namun, penemuan arkeologis modern telah membantah mitos ini. Para arkeolog menemukan sebuah desa dan pemakaman para pekerja di dekat piramida. Kerangka yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja terampil dari Mesir, bukan budak. Mereka diberi makan dengan baik, mendapatkan perawatan medis, dan dimakamkan dengan hormat di dekat piramida yang mereka bangun. Mereka adalah para buruh, pengrajin, dan insinyur yang dibayar dan sangat dihormati karena pekerjaan mereka. Pembangunan piramida adalah proyek nasional besar yang menyatukan seluruh negeri. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu dan penelitian terus dilakukan, piramida Giza masih menyimpan banyak rahasia. Pada tahun 2017, sebuah proyek bernama Scan Pyramids menggunakan teknologi mutakhir seperti pemindaian muon partikel kosmik untuk melihat ke dalam piramida agung tanpa merusaknya. Hasilnya, mereka menemukan sebuah rongga besar yang sebelumnya tidak diketahui terletak di atas galeri agung, panjangnya sekitar 30 meter. Fungsi dari rongga ini masih menjadi misteri besar. Apakah ini ruang tersembunyi? Ruang untuk mengurangi beban struktur? Atau sesuatu yang lain sama sekali? Penemuan ini membuktikan bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang piramida. Hingga hari ini, piramida Giza terus memukau jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya. Berdiri di depan bangunan kolosal ini, banner-banner
memberikan perasaan yang luar biasa. Kita seolah-olah dibawa kembali ke masa lalu, merasakan keagungan dan kejeniusan peradaban Mesir kuno. Ini bukan hanya tumpukan batu, ini adalah warisan abadi dari imajinasi, kerja keras, dan keyakinan manusia. Sebuah monumen yang telah menyaksikan pasang surutnya sejarah selama ribuan tahun dan akan terus berdiri kokoh untuk ribuan tahun mendatang. Jadi, dari misteri pembangunannya yang rumit, pengetahuan astronominya yang presisi, hingga rahasia ruang-ruang tersembunyi di dalamnya. Piramida Giza adalah teka-teki raksasa yang terus menantang pemahaman kita. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan kecerdasan, manusia dapat mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Itu dia perjalanan singkat kita menjelajahi keajaiban piramida Giza. Semoga informasi ini menambah wawasan dan rasa penasaran kalian tentang dunia kuno. Apa bagian paling menarik dari piramida menurut kalian? Apakah kalian punya teori sendiri tentang bagaimana piramida dibangun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya senang sekali membacanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.